Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita belajar dimulai. Mas Enggar, silakan. Baik, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kan ada 3 poin. Bapak akan pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang marah atau pengertian marah. Bisa dilihat di slide. Marah berasal dari kata ghadaba yang dogogu. Yang mana berarti marah, mengamuk, murka, kesal, atau sedang dalam darah tinggi. Biasanya kalau orang marah itu gak mau diganggu ya. Atau bahasanya kayak semua yang diinginkan itu semuanya males. Kemudian secara istilah yaitu sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang mana tidak pantas. Jadi mungkin dia diperlakukan tidak pantas oleh orang-orang di sekitarnya, maka dari itu timbullah gejolak marah tersebut. Mungkin Mas Hanif diajak Mas Enggar ireng hitam, kemudian Mas Hanif tidak menerima, lalu marah, lah itu juga menyebabkan terjadinya marah. Kemudian poin yang kedua, kalau yang pertama kan sikap tercela ya. Kemudian yang kedua, marah juga merupakan sifat tercela. Jadi di sini marah dikategorikan sebagai 2. Yaitu sifat dan sikap. Hampir sama ya. Tetapi sifat tercela dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain karena di dalam Islam diharamkan atau tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Di sini ada dalil Quran, dalil yang mana tertera di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3. Bapak akan membacakan terlebih dahulu. Nanti anak-anak membaca bersama-sama ya. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis
wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, silakan dibaca bersama-sama. Wahai sekali serasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang berkenan membacakan artinya? Sehingga Mas Iqbal, Saya tunjuk Mas Iqbal, Pak. yang perempuan dulu ya. Jadi yang itu ada sama aja. Jangan dibaca enggak. Artinya yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau sesam, dan orang-orang yang amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 130. Terima kasih Mbak Sama. Mohon maaf di sini tulisannya tidak tipe ya, mengikut ya Pak. Jangan ketawa, ini kesalahan mata. Di sini di dalam Al-Quran telah tercantum bagaimana kita dianjurkan untuk menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia. Jadi kalau misal ada orang yang membuat kita marah, mengejek kita, mencela kita, ya sebaiknya jangan dimasukkan hati. Anggap aja itu hanya cuma bercandaan. Tapi kalau sudah kelewatan, ya boleh marah, tapi jangan sampai menghina orang lain. Yang mana? Karena bahkan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apakah marah termasuk berbuat baik? Tidak. Maka dari itu kalau kita ingin digolongkan kepada orang baik, kita harus menghindari salah satu sifat yang kita pelajari saja, yaitu marah. Lanjut. Sabda Rasulullah. Di sini Bapak ingin menunjuk untuk mengetes hadis kalian baik atau tidak. Rasulullah selain ini baca. Insyaallah. Ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tabgh faradda miraran qala la tabgh rawahu al-Bukhari. Baik, terima kasih Mas Ustaz. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulangi perkataannya, namun Rasulullah SAW tetap bersabda, "Jangan marah." Sampai sini kan Rasulullah telah bersabda bahwasanya sebesar apapun amanah kita, kalau kita bisa mengendalikan amanah tersebut, maka hidup kita itu akan kayak tentram itulah. Karena amanah kan menyebabkan darah tinggi bisa menyebabkan sakit juga kan, sakit betul. Nah jadi itu kita harus banyak bersabar, seperti yang telah tertera di terakhir ya, kelihatan ya, itu jangan marah. Hadis riwayat Bukhari, penyebab seseorang marah karena maaf ya. Penyebab seseorang marah yang pertama merasakan diremehkan, dikecewakan, direndahkan. Diremehkan seperti tadi, Mas Hanif badannya kecil dan Mas Farid badannya besar. Diejek lah, awakmu kok cilik mentok, makanya sih oke, makanya badannya gede kayak aku. Terus apa dari balon pak? Mas Hanif tidak terima dan marah. Lah kan bisa timbul marah tuh karena atas tindakan Mas Farid yang mengejek beliau ya.
Bisa dipahami? Diremehkan juga masuk dikecewakan. Jadi dikecewakan kok teman dekat kok malah ngelek-ngelek gitu ya. Kemudian direndahkan. Direndahkan sama diremehkan itu 11-12 ya, sama ya. Kemudian dan lain-lain. Yang kedua, sesuatu hal yang diinginkan tapi tidak sesuai dengan harapan. Mesti dari kalian banyak menginginkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan harapan. Semisal bapak ingin membeli motor Aerox, tetapi bapak hanya sanggup membeli motor Beat. Nah, pasti kan pernah marah ya. Duh, ya Allah, aku pengen ini motor iki tapi kok malah motor iki. Nah, pasti pernah ya kalian ya. Nah, jadi timbulan rasa ingin tapi tidak tercapai, maka marah pasti pernah kalian. Benar? Kemudian yang ketiga, diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Nah, di sini tidak adil yaitu contohnya seperti Mas Faiz ulang tahun dan membagikan roti ulang tahun, dibagi rata semua ya, semua dibagi rata. Tetapi Mas Bayu cuma dikasih buahnya aja, sama bininya yang dipucuk itu. Nah, ini kan tidak adil ya. Tidak adil, cuma maksud dikasih buahnya, tidak dikasih rotinya. Dan Mas Bayu mesti kan ya marah ya. Kalau yang dikasih roti, aku dikasih buah itu, Pak Isi itu. Kan marah ya. Mas Bayu marah gak ya? Enggak. Pagi. Nah, ini sesama teman itu harus adil ya. Jadi kalau semua dapat roti ya dapat roti. Kalau misal cuma kebagian strawberry, ya potongannya harus sama. Misal potongannya sedikit-sedikit aja sudah cukup. Atau misal emang sudah dimakan semua, ada yang mau membagikan sedikit-sedikit, kan lumayan kalau itu. Dan habis, kemudian disakiti yang membuat nyawanya terancam, yaitu dalam kurung diserang. Ini seperti materi bapak sebelumnya, yaitu mencuri. Bahwasanya kalau kita dirampok dan akan diserang saya, kita dipukul ya, kok nggak mimpi. Terus misal nggak mungkin kalau kita diam, mesti kita pantau. Setelah dipukuli, mesti harus sedang kan. Kan menimbulkan amarah antara pihak korban sama tersangka, terjadilah perkelahian, kan? Amanah kan muncak ya. Ya itu yang masuk juga ya, disakitnya membuat nyawanya terancam diserang. Bisa dipahami? Bisa. Dampak negatif keburukan terbagi menjadi 3 ya. Pertama itu keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Poin 1 banyak yang mengerti ya. Bisa dikasih contoh. Mbak Kamila gimana? Kalau orang kan dia meluapkan kata-kata yang ada di dalam pikirannya dan hatinya waktu itu, dan kan itu menyakiti hati lawan bicaranya. Betul sekali. Kadang juga Bapak kasih contoh lain, misal sebelum berangkat kalian berantem dengan adik kalian, membuat amarah kalian tinggi. Berangkat kuliah itulah. Pas berangkat kuliah kan mesti ngasih keadaan atau nah kalian di jalan ngebut, nah kan kalau ngebutnya mesti kalian tidak bijaksana loh. Kan kalau bisa ngebut jatuh kecelakaan yang rugi kan kalian sendiri. Jadi kita bijaksana mengambil keputusan ya. Kalau amarah ya harus sudah hilangkan. Kalau kita nyetir ya udah intinya ya pelan-pelan saja. Termasuk yang dikatakan dalam nanti juga benar. Kemudian yang kedua, letak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Ini seperti fitnah ya. Jadi kalau ada si A memfitnah si B, membuat si B marah. Nah, jadi kan si B ini kan mesti marah ke A gara-gara fitnah tersebut. Nah, jadi letak dan putusnya hubungan persaudaraan. Jadi yang mereka A dan B ini bersahabat menjadi retak gara-gara timbulnya fitnah. Kemudian yang terakhir yaitu membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat. Ini sudah disebutkan oleh Mbak Laila ya, tidak? Apakah benar atau ini poin 3 benar ya?
Sekitar Pernah mengalami Pak. pernah mengalami itu. Oh, right. Tapi untuk kesehatan ya, tapi ya dijaga saja. Bapak belum pernah mengalami itu Pak. Sabar sekali. Lanjut, Bapak ingin bertanya, biar tidak bisa. Sebelum Bapak aku sudah pada katakan. Tadi malah kan terbagi menjadi dua bagian, yaitu seperti sifat tercela dan sifat tercela. Bisa dijelaskan sifat tercela itu apa? Nah, bisa Pak. Bisa-bisanya nggak? Siapa bisa? Jadi apakah bisa dirubah? Susahnya. Berarti harus dirukiah ya. Boleh. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua yaitu sikap tercela. Bisa dijelaskan sikap tercela itu apa? Mas Farid. Sikap tercela itu apa Mas? Sikap ya? Yang jelek. Seperti apa? Seperti Mas Hamid. Mas Hamid. Emang jelek Pak? Iya. Jelek. Entah nggak boleh transit lagi loh bosnya. Boleh. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin membagi menjadi dua kelompok. Nah, ini gimana ini? Kelompok kelompok satu dari Mas Hadi sampai Mbak Kamila, kelompok dua dari Mbak Isna sampai Mas Farid ya. Nah, sini Bapak ingin menayangkan video. Bapak ingin menayangkan video bagaimana nanti kelompok satu dan kelompok dua bisa mengambil apa sih di dalamnya dan bisa dijelaskan di depan sini. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti apakah diulangi? Sudah ya? Baik, Bapak beri waktu 2-3 menit, silahkan berdiskusi apa yang kalian tangkap dari video sendiri. Baik, 1 menit lagi ya. Baik, sudah cukup ya. Kelompok 1 berapa dulu? 2. 1. Insut ya. Insut dari istana halnya yang dekat. Batu gunting kertas. Kertas batu gunting. Jangan di kertas ini. Berarti kelompok 1 dulu silakan langsung. Ya di situ dulu nanti nggak kelihatan kan paras. Oke guys, dari kelompok kami nanti berdiskusi bahwa begini Pak, si Agus itu kan sudah mencoba untuk bersabar, yaitu dia dengan sabar kemudian ingin mencoba
kedua tadi dia itu diam kan Pak. Kemudian juga merubah posisinya agar tidak marah. Terus kemudian itu berharap ada orang yang membantunya yaitu gurunya. Ternyata gurunya juga mendukung teman-temannya Cie nanti kemudian dia ya tadi seperti itu akhirnya. Jadi dia itu marah tapi berusaha untuk mengendalikan amarahnya seperti itu Pak. Tepuk tangan Pak Ari. Selamat dua kan. Mas Fari. Masih Pak Sawa. Apa itu? Jadi di video tadi menurut kelompok 2 itu si Agus apa ya? Dia bisa marah karena dijahili temannya. Jadi walaupun awal dia sudah apa ya sempat emosi sempat marah, tapi setelah itu dia menghela nafas terus bersabar dan ingin menghapus tulisan yang dia tulis tadi, tapi tidak bisa. Nah, dia melakukan langkah yang kedua yaitu berdiam diri atau memalingkan pandangan. Jadi ya ini Pak, hanya minta tolong. Ya, itu aja Pak. Terima Mas Bayu. Benar semua ya. Jadi dari kemarin ini Mas Agus sudah ingin bersabar dan mengendalikan marahnya, tetapi kok malah ada janjian dari Allah, beliau atau dia dan ke kelas malah ada tulisan apa tadi? Agus kok Sini. yang membuat amarahnya meledak-ledak, tapi di dalam hati terlebih dahulu. Dan dia berpikir tidak apa-apa, bisa bagus, ternyata mana ya membuat dia marah, tapi dia cuma sabar. Nanti dibilangin ke guru, ternyata gurunya malah mendukung temannya. Jadi sudah termasuk sabar ya, walaupun harus ditingkatkan kembali. Jadi sebelum Bapak tutup, mari kita mengulas kembali pengertian sabar apa Ustaz? Menahan diri dari amarah. Sifat tercela tadi dapat membuat seseorang apa lagi? Dari disebutkan nggak tadi? Darah tinggi. Kalau sikap tercela, apakah marah dihalalkan oleh Allah? Ya boleh marah, tapi ya marahnya jangan serius. Jadi kan kalau kita marah dapat bisa juga membahayakan orang lain. Kemudian dampak negatif dari marah, sebutkan satu saja. Apa tadi yang disebutkan Pak Kamila? Nah, benar. Mengambil keputusan dengan tidak bijaksana, yaitu gerusa-gerusu mengambil dengan cepat. Kemudian penyebab seorang marah apa saja tadi? Tidak dihargai, direndahkan. Tidak sesuai harapan. Nah, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Baik, itu saja. Insyaallah semua pada memahami dari ini. Marilah kita ikut menata pelajaran pagi ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.